Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahru ramadana sayyidash syuhur, syahrus siyam, syahrun mubarak. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bapak dan Ibu serta hadirin hadirat yang insyaallah sama-sama dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersama-sama bersyukur atas segala nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, dengan mengajak hadirin hadirat melafazkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Yang kedua, marilah kita bersama-sama bersalawat dan mengirimkan salam penghormatan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua yang bersalawat kepada baginda Nabi dan cinta kepada baginda Nabi termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu serta hadirin hadirat yang sama-sama berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkanlah kami untuk menyampaikan tema tentang zakat fitrah. Mengingat kita sudah memasuki 10 terakhir bulan suci Ramadan, dan biasanya para amil zakat sudah membuka pendaftaran untuk penyaluran zakat fitrah. Zakat fitrah secara umum itu tidak disebutkan secara spesifik di dalam Al-Quran. Namun yang disebutkan di dalam Al-Quran itu adalah zakat secara umum. Dan menariknya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan perintah untuk mendirikan salat, maka di saat itu pula Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk mengeluarkan zakat. Aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Menurut para ulama kita, ibadah salat adalah afdalul ibadatil badaniyah, ibadah tubuh yang paling mulia. Sementara zakat adalah afdalul ibadatil maliyah, ibadah harta yang paling mulia. Sehingga kemuliaan seseorang dapat dilihat dan dapat diukur dari sejauh mana ia mampu mengharmoniskan hubungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui perintah mendirikan salat, dan hubungannya kepada sesama manusia melalui perintah untuk mengeluarkan zakat. Bapak dan Ibu serta hadirin hadirat rahimakumullah. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Farada zakatal fitra fi syahri ramadana sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin." Diwajibkan atas kalian mengeluarkan zakat fitrah pada bulan suci Ramadan 1 sa' kurma atau 1 sa' gandum,
kenapa dalam hadisnya kurma dan gandum? Karena yang menjadi makanan pokok baginda Nabi pada masa itu dan di Jazirah Arab ialah kurma dan gandum. Sedangkan kita di Indonesia, khususnya di kota Makassar, Sulawesi Selatan, makanan pokok kita adalah beras, sehingga beraslah yang kita keluarkan zakat fitrahnya. Berapakah ukuran satu sa'? Satu sa' itu setara dengan 2,7 kg beras, atau kurang lebih 3,5 liter beras. Dan para ulama kita menyarankan tidak ada salahnya kalau kita genapkan menjadi 4 liter. Pertanyaannya Bapak dan Ibu, apakah boleh kita mengeluarkan zakat fitrah dengan uang? Karena di dalam hadis so'an min tamrin aw so'an min syairin, kalau kita melihat mazhab Imam Abu Hanifah, beliau di dalam kitabnya membolehkan untuk mengeluarkan zakat fitrah berupa uang yang dikondisikan dengan berapa harga beras yang kita makan setiap harinya. Kalau misalnya harga beras yang kita makan setiap harinya adalah 10.000 per liter, maka dikalikan menjadi 4 liter berarti 40.000 rupiah per orang. Kalau 2 orang dalam satu anggota rumah tangga dikalikan menjadi 2 berarti 80.000 rupiah. Pertanyaan selanjutnya, apa tujuan dari zakat fitrah ini Bapak dan Ibu? Tujuannya adalah zakat al-fitrah ala nas ubnuhum anittu fi hadzal yaum, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan kaum fakir miskin dan duafa, sehingga pada hari raya tidak ada lagi yang tawaf berkeliling dari rumah ke rumah mencari sesuap nasi, sehingga hakikat dari hari raya itu bukan hanya golongan orang-orang yang mampu saja yang merasakan kemenangan, tapi seluruh saudara-saudara kita, baik yang tidak mampu ataupun yang mampu, semuanya merasakan kemenangan pada hari itu. Intinya tidak ada yang kelaparan di hari raya itu. Kemudian tujuan yang kedua ialah kasajadati sahwi fi shalah. Zakat fitrah itu sama seperti sujud sahwi dalam salat. Kenapa seseorang melaksanakan sujud sahwi? Karena adanya rukun salat yang ditinggalkan atau dilupa pada saat melaksanakan salat. Sama halnya dalam puasa Ramadan. Ketika kita berpuasa, tidak ada yang bisa menjamin apakah kita tidak berdosa atau tidak ketika mengerjakan ibadah puasa, baik dosa itu disengaja ataupun tidak kita sengaja. Sehingga zakat fitrah ini bertujuan untuk menutupi kesalahan-kesalahan yang dapat mengakibatkan puasa kita atau pahala puasa kita berkurang ketika kita berpuasa. Ya, jadi saya ulangi sekali lagi, tujuan dari zakat fitrah ini adalah untuk mengganti dan menutupi kekurangan-kekurangan dari kesalahan-kesalahan yang kita kerjakan selama kita melaksanakan ibadah puasa. Dan kenapa puasa itu diakhiri dengan zakat? Dan kenapa juga ibadah haji itu diakhiri dengan Idul Kurban? Karena
Allah ingin bagaimana kita selain menjaga hubungan kita kepada Allah, juga kita ingin memperbaiki dan menjalin dan memperkuat hubungan silaturahim kita dengan sesama manusia. Ya, sehingga nikmat Allah ini yang dititipkan kepada kita, kita tidak nikmati secara sendiri, tapi nikmat itu harus juga dibagikan sehingga dirasakan oleh orang lain. Hadirin yang berbahagia, karena kita dibatasi oleh waktu, tidak ada yang bisa menjamin seseorang itu bisa benar dalam setiap harinya. Pasti selalu ada kesalahan-kesalahan yang ia kerjakan. Namun yakinlah Bapak dan Ibu, setiap kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita bertaubat. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabin. Seluruh anak cucu Adam pasti pernah melakukan kesalahan. Namun sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengejar kemuliaan Lailatul Qadar. Karena kenapa Lailatul Qadar itu bisa mulia? Karena pada malam itu diturunkan kitab suci Al-Quran. Kenapa Ramadan bisa menjadi mulia? Karena pada bulan Ramadan Al-Quran itu diturunkan, sehingga bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia dari seluruh bulan. Dan kenapa malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia dari seluruh malaikat? Karena malaikat Jibril lah yang ditugaskan untuk membawa wahyu, yaitu Al-Quran yang disampaikan kepada baginda Nabi. Dan kenapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia yang paling mulia dari seluruh manusia yang ada? Karena baginda Nabi yang mendapatkan wahyu sebagai mukjizat beliau, yaitu Al-Quran. Maka marilah kita banyak-banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Semoga kita semua mendapatkan kemuliaan di bulan suci Ramadan ini, dan kita bisa memaksimalkan ibadah yang kita miliki, dan insya Allah kita semua bahagia di dunia, lebih-lebih di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan marilah kita menutup pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.